Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1, yaitu Ibu Dr. Tantina Haryati, SE MAKS. Terus yang kedua ada Bu Meilinia Rahma Salisa, SAK MAK. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai tugas exercise week 2 dari kelompok 3. Mohon izin, Ibu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130. Terus yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227. Dan selanjutnya ada Dwi Safira Nur Akila dengan NPM akhir 229. Dan selanjutnya ada Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242. Dan selanjutnya ada Alifa Zahra Karunianya dengan NPM akhir 246. Dan selanjutnya ada Rizky Widodo dengan NPM akhir 284. Dan yang terakhir ada Ahmad Afan Aristiawan dengan NPM akhir 292. Soal pertama yaitu kasus pada poin E3.10 mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting entries untuk Uhura Resort pada periode per 31 Agustus tahun 2022. Diketahui pada soal bahwa Uhura Resort mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2022 dengan memiliki 8 unit AC. Diketahui juga neraca saldo per 31 Agustus 2022 yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian terdapat beberapa data tambahan yang memerlukan penyesuaian agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya setelah 3 bulan beroperasi, yaitu pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sesuai perintah soal yang pertama, kita akan membuat adjusting entries dari data yang telah diketahui. Jadi langsung saja kita buat adjusting entries dari Uhura Resort per 31 Agustus 2022. Yang pertama ada penyesuaian asuransi. Asuransi dari Uhura Resort sudah berjalan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, karena total premi awal adalah 4.500 yen, maka beban yang sudah terpakai adalah 4.500 dikali dengan 3/12, maka hasilnya 1.125 yen. Maka dapat dicatat debit insurance expense sebesar 1.125 yen dan kredit prepaid insurance sebesar 1.125 yen. Yang kedua, di perlengkapan, saldo awalnya adalah 2.600 yen, tapi setelah dilakukan cek fisik, ternyata yang tersisa di gudang hanya ada 650 yen. Jadi perlengkapan yang benar-benar sudah dipakai adalah selisihnya, yaitu sebesar 1.950 yen. Maka dapat dicatat debit supplies expense sebesar 1.950 yen dan credit supplies sebesar 1.950 yen. Nah, yang ketiga itu ada penyusutan bangunan dan peralatan. Awal-awal dihitung terlebih dahulu sisa dari nilai aset setelah dikurangi dengan estimasi nilai residu sebesar 10%. Untuk bangunan, ya ini totalnya 120.000 yen dikurangi dengan residu sebesar 12.000, lalu dikalikan dengan 4% untuk 3 bulan operasional, maka ketemu angka 1.080 yen. Dan untuk peralatan sebesar 16.000 yen dikurangi dengan residu sebesar 1.600 yen,
dikali dengan 10% untuk 3 bulan, hasilnya adalah 360 yen. Maka untuk pencatatannya, debit depreciation expense building sebesar 1080 yen dan kredit accumulation depreciation expense building sebesar 1080 yen. Kemudian debit depreciation expense equipment 360 yen dan kredit accumulation depreciation expense equipment adalah 360 yen. Yang keempat, Uhura Resort mengakui pendapatan sewa yang sudah menjadi haknya sebesar 3.800 yen. Nah, angka ini langsung kita pindahkan dari akun kewajiban ke akun pendapatan. Maka dapat dicatat debit unearned rent revenue sebesar 3.800 yen dan kredit rent revenue 3.800 yen. Yang kelima, ada gaji karyawan yang sudah menjadi beban pada periode ini sebesar 375 yen. Nah, karena uangnya belum dibayarkan secara tunai, maka mencatatnya sebagai beban gaji pada utang gaji. Maka dapat dicatat debit salaries dan wage expense sebesar 375 yen dan kredit salaries and wage payable 375 yen. Yang keenam, ada pendapatan sewa sebesar 800 yen yang seharusnya sudah diterima per 31 Agustus ini. Nah, karena penyewa belum membayar, maka dicatat sebagai piutang. Jadi sewa pada pendapatan sewa. Maka untuk catatannya, debit account receivable sebesar 800 yen dan kredit rent revenue sebesar 800 yen. Dan terakhir yaitu bunga pinjaman atau bunga hipotek dengan suku bunga 8% per tahun dari pinjaman 50.000 yen. Jadi beban bunga untuk 3 bulan ini dapat kita hitung 50.000 dikali dengan 8% dikali lagi dengan 3/12, maka hasilnya diperoleh 1.000 yen yang harus kita akui sebagai beban bunga. Jadi dapat dicatat debit interest expense sebesar 1.000 yen dan credit interest payable sebesar 1.000 yen. Selanjutnya yaitu adjusting trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Pada neraca saldo pada perusahaan Uhura Research pada akhir Agustus 2022. Nah, ini adjusted trial balance itu pada umumnya yaitu akun-akun pada umumnya seperti kas dan lain-lain. Nah, yang pertama itu yang mengalami penyesuaian yaitu prepaid insurance yang saldo awalnya sebesar 4.500 dan muncul di jurnal penyesuaian dikurangi 1.125, maka hasilnya sebesar 3.375. Dan yang kedua yaitu supplies yang saldo awalnya sebesar 2.600 dan muncul di jurnal penyesuaian 1.950, maka hasilnya sebesar 650. Dan yang ketiga unearned rent revenue yang saldo awalnya 4.600 dan muncul di jurnal penyesuaian sebesar 3.800, maka hasilnya sebesar 800. Dan yang keempat ada rent revenue yang awalnya 86.200 yang muncul di jurnal penyesuaian sebanyak 2 kali. Yang pertama 3.800 dan yang kedua 800. Dan kedua jumlah dijumlahkan sebesar 90.800. Dan yang terakhir yaitu salaries wage expense yang awalnya saldo awalnya 44.800 muncul di jurnal penyesuaian sebesar 375, maka hasilnya sebesar 45
145.175. Nah, untuk utilities expense sampai maintenance and utilities expense dan insurance expense, supplies expense, maintenance and repair expense, depreciation expense, dan interest expense dan maintenance and repair expense. Nah, itu akun-akun dari jurnal penyesuaian yang udah disesuaikan ya. Jadi neraca saldo yang telah disesuaikan di debit sebesar 248.915 dan yang kredit 248.915. Oke, selanjutnya soal P3 strip 4 LO2345. Di sini instruksinya yaitu membuat adjusting entries. Lalu yang kedua, membuat adjusted trial balance. Lalu yang ketiga, membuat income statement dan retained earnings statement, serta juga statement of financial position. Lalu yang keempat, membuat journal closing entries. Dan yang kelima yaitu membuat post closing trial balance. Oke, selanjutnya di sini adalah perintah pertama dari soal P3.4 LO2345, yaitu Bellamy Fashion Center akan melakukan adjusting pada akhir November tahun 2022. Di sini sudah terdapat data yang akan di-adjust. Ada 3, yaitu supplies, depreciation equipment, dan interest. Oke, yang pertama yaitu supplies dengan keterangan supplies on hand sebesar 1.500 euro, di mana akun debitnya yaitu supplies expense dengan nominal sebesar 4.000 yang didapatkan dari supplies awal dikurangi sisa supplies, sehingga mendapat nominal sebesar 4.000 euro. Lalu akun pada kreditnya yaitu supplies dengan nominal 4.000 euro. Nah, yang kedua yaitu ada depreciation equipment sebesar 15.000. Di sini akun pada debitnya yaitu depreciation expense equipment sebesar 15.000 dan akun pada kreditnya yaitu akumulasi depreciation expense equipment sebesar 15.000 juga. Lalu yang ketiga yaitu interest, pada datanya yaitu interest sebesar 11.000 euro. Akun pada debitnya yaitu interest expense sebesar 11.000 dan akun pada kreditnya yaitu interest payable sebesar 11.000. Nah, setelah jurnal penyesuaian, kita masuk ke dalam adjusted trial balance atau neraca sudah disesuaikan. Nah, kita lihat dari neraca yang belum disesuaikan itu ada akun cash 28.700, kita masukkan di debit 28.700. Selanjutnya ada akun receivable yaitu 33.700, kita masukkan ke debit. Selanjutnya ada inventory 45.000, kita masukkan ke debit. Selanjutnya ada supplies yaitu 1.500. Nah, 1.500 itu dari mana? Dari adjustment data yaitu supplies on hand total sekitar 1.500. Kita masukkan ke debit 1.500. Selanjutnya ada equipment. Equipment itu 100.000, 33.000 dari debit. Selanjutnya ada accumulated depreciation equipment sekitar 39.000. Nah, 39.000 ini dari mana? Dari saldo awal neraca yang belum disesuaikan itu 24.000. 24.000 itu ditambah sama dengan
15.000 dari depreciation yang sudah disesuaikan. Dari jurnal penyesuaian ditambah 24.000 ditambah 15.000 jadinya 39.000. Kita masukkan ke kredit. Nah, selanjutnya ada nota payable, yaitu sekitar 51.000. Kita masukkan ke kredit. Selanjutnya ada akun payable sekitar 48.500 ditaruh di kredit. Selanjutnya ada share capital ordinary, saldonya 90.000, masukkan ke kredit. Selanjutnya ada retained earning sekitar 8.000 di kredit. Selanjutnya ada interest payable, yaitu sekitar 11.000 dari saldo jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada sales revenue sekitar 757.200, kita taruh di kredit. Selanjutnya ada sales return and allowance sekitar 4.200, kita taruh di debit. Selanjutnya ada cost of goods sold sekitar 495.400, kita taruh di debit. Selanjutnya ada salaries and wages expense sekitar 140.000, kita taruh di debit. Selanjutnya ada advertising expense sekitar 26.400, kita taruh di debit. Selanjutnya ada utilities expense, kita taruh di debit sekitar 14.000. Selanjutnya ada maintenance and repair expense sekitar 12.100, kita taruh di debit. Selanjutnya ada delivery expense sekitar 16.700, kita taruh di debit. Selanjutnya ada rent expense sekitar 24.000, kita taruh di debit. Nah, selanjutnya ada supplies expense sekitar 4.000. Nah, 4.000 ini dari jurnal yang sudah disesuaikan. Akun supplies kita taruh di debit 4.000. Selanjutnya ada depreciation expense sekitar 15.000 dari akun yang depreciation expense yang sudah disesuaikan sekitar 15.000. Selanjutnya ada interest expense, yaitu sekitar 11.000 setelah sudah di jurnal penyesuaikan, sekitar 11.000 ditaruh di debit. Nah, akun-akun ini sudah masuk semua. Kita jumlah apakah balance atau sama atau tidak. Kita jumlah. Nah, sini udah dihitung. Udah saya hitung sekitar 4.700 itu debit, dan kreditnya sudah saya hitung juga sekitar 1.4.700. Sama ya, berarti sama-sama balance, yaitu totalnya jadi 1.000. Debitnya totalnya 1.4.700, sedangkan kreditnya sama 1.4.700. Nah, selanjutnya di sini ada income statement dari perusahaan Bellamy Fashion Center pada akhir bulan November tanggal 30 2022. Nah, yang pertama-tama ini kita mencari net sales atau penjualan bersih, yaitu yang pertama ada sales revenue, yaitu sebesar 757.200, yang kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, yaitu sebesar 4.200, sehingga hasil dari net sales yaitu sebesar 753.000. Nah, kemudian ada COGS yaitu sebesar 495.400. Nah, untuk mencari gross profit ini yaitu dengan net sales
dikurangi dengan COGS, yaitu sehingga hasilnya yaitu sebesar 257.600. Nah, kemudian kita harus mencari operating expense, yaitu yang pertama ada selling expense, yaitu atau biaya penjualan. Yang pertama ada salaries and wages expense, yang awalnya itu 140.000, kemudian kita cari 70%-nya yaitu sebesar 98.000. Nah, kemudian ada advertising expense yaitu sebesar 26.400. Kemudian ada utilities expense dari 80%-nya yaitu sebesar 11.200. Kemudian ada delivery expense yaitu sebesar 16.700. Kemudian ada rent expense dari 80%-nya yaitu sebesar 19.200, sehingga total dari biaya penjualan yaitu sebesar 171.500. Nah, kemudian ada biaya administrasi. Yang pertama ada salaries and wages expense dari 30%-nya yaitu 42.000. Kemudian ada rent expense dari 20%-nya yaitu 4.800. Kemudian ada utilities expense dari 20%-nya yaitu 2.800. Kemudian ada maintenance and repair expense yaitu sebesar 12.100. Kemudian ada depreciation expense yaitu sebesar 15.000. Kemudian ada surplus expense yaitu sebesar 4.000, sehingga hasil dari biaya administrasi yaitu sebesar 80.700. Nah, kemudian itu total selling expense dan total administrasi expense itu ditotal sehingga mendapatkan 252.200. Nah, kemudian ada other expense atau beban lainnya yaitu entaran expense sebesar 11.000. Nah, untuk mencari laba atau kerugian perusahaan yaitu dengan gross profit atau laba kotor sebesar 257.600 dikurangi dengan total operating expense yaitu sebesar 252.200, kemudian kurangi beban lainnya yaitu 11.000, sehingga hasilnya yaitu min 5.600, sehingga dari perusahaan Bellamy Fashion Center ini mendapatkan kerugian bersih sebesar 5.600. Nah, selanjutnya di sini ada statement of retained earnings atau laporan laba ditahan. Nah, untuk perusahaan Bellamy Fashion Center ini, untuk laporan laba ditahan pada akhir November 2022 yaitu terdapat laba ditahan pada awal itu sebesar 8.000, kemudian dikurangi dengan net loss atau kerugian bersih sebesar 5.600, sehingga untuk laba ditahan pada akhir November pada perusahaan Bellamy Fashion Center ini sebesar 2.400. Nah, selanjutnya di sini ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan dari perusahaan Bellamy Fashion Center pada akhir November 2022. Nah, yang pertama itu ada aset. Nah, aset ini terdiri dari cash yaitu sebesar 28.700. Kemudian ada akun receivable yaitu sebesar 33.700. Kemudian ada inventory yang sebesar 45.000. Kemudian ada surplus yaitu sebesar 1.500. Kemudian ada equipment yaitu sebesar 133.000. Dan kemudian ada akumulasi depreciation equipment sebesar 39.000. Sehingga total aset itu sebesar 202.900. Kemudian ada liabilities. Nah, liabilities ini terdiri dari notes payable yaitu sebesar 51.000, kemudian ada akun payable sebesar 48.500, kemudian ada interest payable sebesar 11.000. Nah, sehingga total liabilities itu sebesar 110.500.
Nah, kemudian ada equity. Equity ini terdiri dari share capital ordinary yaitu sebesar 90.000. Kemudian ada retained earning atau laba ditahan sebesar 2.400 sehingga total equity itu sebesar 92.400. Nah, kemudian total liabilities dan total equity itu ditambah, yaitu 110.500 ditambah 92.400 sehingga totalnya yaitu 202.900. Nah, sehingga kita bisa melihat posisi keuangan dari perusahaan Bellamy Fashion Center ini mengalami keseimbangan antara aset, liabilities, dan equity. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang closing entries. Nah, di sini closing entry sendiri itu dapat diartikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengenalkan saldo akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, privat atau dividen, dan memindahkan saldonya ke akun permanen. Tujuannya apa? Tujuan dari closing entry sendiri itu pada saat laporan ditutup, itu agar akun-akunnya bisa digunakan seperti semula. Nah, kemudian di sini kita akan menyusun closing entries dari Bellamy Fashion Center tanggal 30 November 2022, yaitu sebagai berikut. Dari perhitungan teman-teman tadi, kita dapatkan untuk sales revenue dan income summary ini untuk akun menutupnya kita taruh di bagian kredit, yaitu senilai 200. Kemudian yang kedua, income summary di bagian debit. Kemudian bagian kreditnya adalah beban-beban. Ini untuk menutup akun beban pada periode tersebut. Yaitu akun bebannya ada salaries and wages expense, advertising expense, dan sebagainya. Kita tambah total semuanya. Kemudian kita tutup dengan income summary yaitu senilai 261.200. Kemudian yang ketiga, income summary sebagai akun penutup dari return earning yaitu senilai 2.400. Nah, selanjutnya terdapat closing trial balance yaitu daftar saldo akhir seluruh akun real seperti aset, liabilitas, ekuitas dalam buku besar yang disusun setelah jurnal penutup diposting. Nah, ini tuh dilakukan terakhir di siklus akuntansi untuk memastikan total debit sama dengan kredit sebelum memulai periode berikutnya. Dengan saldo akun nominalnya itu pendapatan atau bebannya itu bernilai 0. Nah, di sini dimasukkan semuanya tanpa pendapatan dan beban dan dapatlah debit sama dengan kredit yaitu sebesar 241.900 euro. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Melinia Rahmasalisa, SAKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan salah kata. Mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.